Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Erwin Cono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas satu pertanyaan yang sering diajukan oleh sahabat sehat, baik di tempat praktek atau di tempat yang lain. Mereka menanyakan apakah boleh orang sakit lambung atau asam lambung atau Crohn's gastroesophageal reflux disease itu menjalani puasa pada bulan Ramadan ini. Saya selalu menjawab secara diplomatis, bisa dengan syarat-syarat tertentu. Dan apabila mereka menjalani puasa juga harus mengikuti aturan yang benar. Ada 6 syarat yang harus mereka penuhi supaya puasa mereka ada manfaatnya dan tidak mengganggu pada pencernaan. Sebelum kita masuk pada topik utama, untuk sahabat sehat yang belum subscribe, pencet tombolnya. Saya selalu menjawab secara tegas bahwa puasa untuk sakit lambung itu boleh apabila kondisi pencernaan tidak terlalu parah atau asam lambungnya tidak terlalu parah. Apabila mereka mengalami gangguan pencernaan sampai ada muntahnya, lebih bagus puasanya ditunda dulu. Tapi apabila gangguan pada pencernaannya atau asam lambungnya tidak sampai menemukan muntah dan atau ada perbaikan di sana dan sudah berapa lama tidak kambuh, boleh puasa, tapi dengan 6 syarat yang harus dipenuhi supaya puasanya itu bisa bermanfaat. Apa saja 6 syarat untuk puasa itu supaya tidak mengganggu pada pencernaan pada orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan, baik asam lambung atau gangguan pada pencernaan yang lain. Yang pertama, orang yang mengalami gangguan asam lambung yang melakukan puasa, yang pertama tidak boleh makan terlalu banyak. Jadi pada waktu sahur dan buka mereka tidak boleh makan berlebihan, karena bisa jadi untuk anak-anak atau orang dewasa yang mereka bayangkan besok berpuasa, maka pada waktu sahur mereka makan sebanyak mungkin. Ini tidak bagus, Pak. Bahkan akan menimbulkan gangguan pada pencernaan. Kenapa? Karena perutnya menjadi bekerja terlalu keras karena terlalu banyak makanan di sana. Perut terasa begah dan membengkak. Ini sangat tidak nyaman, sehingga pada orang tertentu maka akan membatalkan puasanya karena mereka bayangkan perutnya ada gangguan. Kemudian yang kedua, untuk gangguan pencernaan yang menjalankan puasa pada bulan Ramadan ini, maka sebaiknya makannya tidak boleh tergesa-gesa, pelan-pelan aja, dan pada waktu melakukan sahur dan berbuka dilarang terlalu banyak bicara. Kenapa? Karena pada waktu makan sambil bicara maka banyak udara yang masuk dalam perut, ini akan menyebabkan kembung. Dan yang kedua, kalau makan terlalu banyak juga akan merangsang produksi asam lambung berlebihan. Nah, ini akan menyebabkan asam lambung juga akan gampang kambuh. Jadi prinsipnya mungkin kita makan pada waktu buka awal kita makan sedikit aja, kemudian setelah sholat isya kita makan keras, yang sedikit keras, kemudian setelah terawih kita nambah sedikit lagi. Jadi sedikit. Kemudian pada waktu sahur juga seperti itu, kita tidak bisa makan yang langsung banyak, tapi mungkin makan sedikit, kemudian beberapa saat kemudian kita baru makan pokoknya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya pada waktu sahur atau buka kita menghindari makanan-makanan yang dilarang untuk gangguan pencernaan. Itu makanan-makanan yang terlalu banyak merangsang pada pencernaan, baik itu pedas, apakah itu coklat, apakah itu kopi, dan banyak pantangan-pantangan yang lainnya. Ini memang jelas apabila kita berpuasa maka pantangan ini harus tetap kita jalankan, karena semua makanan yang dilarang itu akan merangsang produksi asam lambung yang berlebihan. Kemudian yang keempat, sebaiknya kita juga makan makanan yang baik untuk pencernaan, yang istilahnya tidak mengganggu pencernaan, seperti buah pisang umpamanya, sayur-sayuran yang bergizi, dan makanan yang banyak mengandung seratnya. Harapannya dengan makanan yang sehat ini
maka pencernaan akan bekerja secara normal dan tidak ada gangguan di sana. Kemudian yang kelima, sebaiknya setelah kita sahur kita tidak langsung tidur. Mungkin kita bangun terlalu pagi ya, mungkin jam 2 sudah bangun, menunggu sholat subuh masih panjang, maka mereka atau kita yang lagi berpuasa kadang-kadang menyempatkan tidur untuk nunggu subuh tadi. Nah, sebaiknya ditunda kurang lebih setengah jam setelah salat baru kita tidur. Kenapa? Karena kalau kita langsung tidur maka kemungkinan terjadi gastroesophageal reflux disease itu akan kambuh. Kenapa? Karena asam lambungnya naik ke kerongkongan, regurgitasi yang ini akan menyebabkan rasa nyeri di kerongkongan dan mulut juga terasa gak nyaman, yang memungkinkan kita berpuasa menjadi tidak enak. Kemudian yang terakhir, sebaiknya kalau kita puasa dengan gangguan pencernaan, kita juga harus menjaga emosi. Kita harus tenang, tidak gampang mengeluh atau gampang marah, karena kondisi-kondisi seperti itu, emosi yang meningkat akan menyebabkan gerakan jantung, paru-paru, pencernaan juga bergerak lebih cepat, yang berpotensial akan menyebabkan pencernaan akan gampang kosong, sehingga produksi asam lambung akan juga meningkat, maka akan terjadi gangguan pada pencernaan. Itu sebabnya pada waktu berpuasa kita jaga emosi, sehingga pencernaan juga akan berfungsi secara normal dan teratur, dan tentunya tidak akan mengganggu puasa kita. Cukup sekian informasi saya mengenai puasa tadi. Jadi orang mengalami gangguan pencernaan boleh berpuasa dengan menjalankan 6 tips yang sudah saya sampaikan. Cukup sekian informasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.